warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Siapa yang paling lama? Sudah paling lama 5 tahun atau berapa sih? Ada yang lebih, ada yang 6 tahun. Angkat tangan, 6 tahun siapa? 6 tahun. Nah, yang malu-malu. Nah, mana Abdurrahman? Kenapa malu-malu? Tidak boleh. La yanalul ilma mustahyin wala mutakabbir. Al-Imam Mujahid, muridnya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Mujahid ini termasuk ahli tafsir seperti gurunya. Beliau katakan bahwa ada 2 orang yang tidak akan mendapatkan ilmu. Siapa itu? Pertama, mustahyin, orang yang pemalu. Yang kedua, mutakabbir, orang yang sombong. Orang yang sombong itu orang yang bagaimana? Orang yang tidak mau menerima kebenaran. Orang tidak mau menerima masukan dari orang lain. Itu diantara definisinya orang yang sombong. Maka dikatakan oleh Al-Imam Waqi' bin Jarrah, termasuk gurunya Imam Syafi'i, bahwa la yakunu alimun aliman, seorang alim tidak akan dianggap sebagai alim sehingga ya'khudha amman fawqahu wa amman dunahu, sehingga dia mau mengambil ilmu dari orang yang di atasnya, kemudian orang yang di bawahnya, orang yang setara dengan dia. Itu baru nanti dikatakan orang yang alim. Insyaallah. Siapa tadi orang yang alim? Orang yang mau mengambil ilmu dari siapapun, baik dia seniornya, di bawahnya, atau temannya setara ratingan. Maka Al-Imam Bukhari, tahu Imam Bukhari? Siapa Imam Bukhari? Muhaddis, kurang pas. Siapa Imam Bukhari? Ini harus ditanya, Ustaz. Jadi kalau ada anak, dia tahu, tanya sebatas mana pengetahuannya. Jadi di antara sistem pengajaran baginda Nabi SAW, tadi saya hadiahkan kitabnya kepada Ustaz Ilyas. Nanti coba kalau ada nanti saya kirim. Itu adalah dengan sering bertanya, karena dengan bertanya kita tahu kualitas santri kita. Gimana? Siapa? Anta, oi. Ismak man? Hudzaifah, minan anta? Oki.
Manil Imam Al-Bukhari. Terus faqat yakfi. Al-Imam Bukhari ini termasuk salah satu ulama yang ilmunya sampai hari ini masih sangat-sangat berkah, sehingga beliau ini sampai sekarang kitabnya itu masih dipelajari di seluruh negeri dengan senang hati, tidak ada yang terpaksa, baik negeri orang Islam maupun negeri orang kafir. Kalau kalian pergi ke daerah Belanda, ada kota namanya Leiden. Di situ ada madrasah juga, ada universitas, Leiden University, ada Oxford University juga. Dan itu kuliah-kuliah yang mana di sana itu ada mata pelajarannya mengkaji kitab Bukhari. Padahal mereka itu siapa? Orang-orang yang bukan Muslim. Saking berkahnya kitab Imam Bukhari. Kenapa berkah seperti itu? Ya karena yang menulisnya berkah, isinya juga berkah. Dikatakan para ulama, kitab paling sahih setelah Al-Quran menurut kebanyakan ulama adalah kitab Bukhari. Insyaallah. Nah, Imam Bukhari ini, beliau walaupun sudah alim, Masya Allah, hafal ratusan ribu hadis. Beliau katakan, saya ini hafal 300.000 hadis. Itu yang dikatakan beliau. 100.000 sahih, 100.000 dhaif, 100.000 ya mendekati sahih. 300.000 hadis. Beliau ini apabila ada orang mengkritik amalannya, suatu hari ada sebagian orang muskil terhadap cara sholatnya Imam Bukhari. Tuan ini sholatnya begini, tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Maka kata beliau, kalau andaikan orang itu ada di sini, maka saya akan sampaikan kepada dia hadis tentang sholat 10.000 hadis. Berapa? 10.000 hadis. Coba kamu bayangkan, apa pernah kalian itu berpikir kira-kira di dalam sholat itu ada berapa sunnah? Coba kalian ngaji fikih, kitab apa? Fathul Mu'in. Coba ngajinya sudah Fathul Mu'in, tetapi kalau ditanya, coba saya tanya, di dalam ini, di dalam wudhu itu ada berapa sunnah wudhu? Sunnah Nabi dalam wudhu itu ada berapa saja? Kira-kira kamu jawabnya gimana? Tidak tahu, Pak, karena tidak pernah menghitung.
Sedangkan orang-orang dulu itu dihitung kayak gitu. Saya punya ustadz namanya Habib Muhammad Sa'ad Al-Idrus. Beliau ini ada satu kitab, itu ditulis 500 sunnah-sunnah yang ada dalam sholat, atau ya kurang lebihnya begitu. Masya Allah. Apakah hanya 500? Lebih kalau melihat perkataannya Imam Bukhari 10.000 hadis. Oh, coba. Insya Allah. Maka orang-orang zaman dahulu itu kalau mereka sholat, wudhu, itu hati-hati betul, Masya Allah. Wudhunya lama. Kenapa? Karena semua sunnahnya itu dihitung, diperhatikan 1, 2, 3, 4. Ada orang mengamalkan sunnah dengan niat mengamalkan sunnah, ada orang mengamalkan sunnah tanpa niat. Kira-kira dapat pahala maka yang tanpa niat? Tidak dapat. Insya Allah. Karena innamal a'malu binniyat. Maka walaupun kelihatannya wudunya sama, sholatnya sama, Nabi mengatakan sholatnya orang alim, tidurnya orang alim itu lebih baik daripada ibadahnya ahli ibadah yang tidak alim. Kenapa? Karena tidurnya pakai ilmu. Insya Allah. Begitu harusnya ahli ilmu. Apa saja harus pakai ilmu. Kenapa saya pakai sorban? Untuk apa saya pakai sorban? Begitu. Insya Allah. Ada seorang wali. Beliau ini suatu hari pakai baju kebalik. Maka ditegur oleh santrinya, Pak Yai, bajunya kebalik. Maka Pak Yai pun melepas bajunya, kemudian bajunya dibalik biar tidak terbalik. Setelah beliau pakai tidak lama, beliau mengatakan astagfirullah, dicopot lagi, dibalik lagi seperti semula. Maka santri tadi heran, Pak Yai, kok bajunya dibalik lagi? Maka beliau katakan, saya tadi ketika memakai baju yang pertama itu niat saya karena Allah. Tetapi setelah kamu ingatkan saya, akhirnya saya pakai baju bukan karena Allah, tapi karena kamu ingatkan. Masya Allah. Kelihatannya biasa, yang mengingatkan, tapi ini mempengaruhi niat. Sehingga karena niatnya berubah, beliau tidak mau, dan saya balikkan lagi niatnya karena insya Allah. Jadi begitu santri itu harus teliti apa saja yang kita lakukan, harus tahu alasannya, ilmunya di sisi Allah. Insya Allah. Maka kalau ada orang tanya, kamu ngapain nyantri mondok? Maka kita katakan, saya mondok itu biar semua perbuatan saya ada dalilnya, sehingga nanti kalau saya bertemu dengan Allah, itu semua akan saya pertanggungjawabkan. Insya Allah. Paham sampai sini? Nah, Imam Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu, ini beliau walaupun sudah alim, suatu hari muridnya yang bernama Imam Abu Isa, Imam Abu Isa Muhammad bin Saurah At-Tirmidzi. Nah,
Nah ini beliau Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi beliau punya satu hadis yang riwayatnya tinggi bagus, sehingga ketika Imam Bukhari melihat hal ini, beliau katakan kepada Imam Tirmidzi, coba kamu riwayatkan hadis kamu kepada saya. Sehingga Imam Bukhari ini ngambil sanadnya kepada siapa? Muridnya. Padahal sudah jadi guru, tapi tidak malu mengambil ilmu dari muridnya. Maka murid pun juga begitu. Walaupun sudah 6 tahun, sudah 5 tahun, jangan malu-malu. Kalau ada ilmu dari anak di bawahnya, ambil itu. Insya Allah. Nah, begitu. Itu namanya baru santri. Santri itu tidak malu. Insya Allah. Ulangi dua-dua. Cepat 1 menit, jangan lama-lama. Ingat, kalau ngomong temennya harus dilihat wajahnya. Jangan ngomong sambil hafalan. Insya Allah, kalau salah diingatkan. Cepat dua-dua. Latihan menyampaikan, latihan mengulang. Nanti tak tanya gak tahu, awas. Kalau temennya ngomong dilihat. Latihan melihat. Tidak ada hafalan itu, tidak ada hafalan, bukan hafalan ini. Lihat temannya sendiri, jangan lihat orang lain, nggak boleh. Yakfi. Balik lagi. Tanpa suara. Laki-laki itu jangan apa-apa bersuara gitu. Yang bersuara itu biasanya wanita. Insya Allah. Laki-laki itu diem, tahu-tahu dihana. Insya Allah. Apa ada dulu bapakmu rame-rame? Nah, sekarang saya tanya, bocil ini siapa namanya? Berdiri, ayo berdiri. Nah, jangan malu. Sorbatnya dibuka, jidatnya biar connect. Oke. Dikit lagi, lagi. Nah, mantap. Nah, sekarang sampaikan. Apa yang kamu ingat tadi habis ngobrol? Saya lihat kamu ngobrol apa tadi? Sampaikan, jangan pegang-pegang. Nggak boleh. Nah. Gimana? Satu
Apa yang masih ingat tadi? Mau sampaikan tadi? Lihat sini. Lihat sini, ingat, jangan lihat kipas angin pusing loh. Lihat sini. Apa? Sudah berapa tahun? Baru mondok. Berapa bulan? 3 bulan. Dari mana? Kakun benar-benar kencang. Puluh. Nama siapa? Alki. Nah, sudah belajar apa? Sekarang belajar apa? Hah? Hanya kencang apa? Tilawati. Sampai juz berapa? Tilawati 3. Nah, apa yang kamu tahu tentang Imam Bukhari tadi? Pak, tak ingat? Muridnya Imam Bukhari siapa? Temenmu coba sih. Nah, yang tadi temennya tadi. Ini temen siapa? Baru juga. Nah, coba apa? Oh, jangan muncul gigi. Saya nggak mau coba. Nggak ada close up di sini. Ya, cepet. Sini unjuk keberanian, bukan unjuk gigi. Buka. Imam Bukhari muridnya siapa? Hah? Ini kan kita ngomong panjang juga penting. Rugi juga saya. Coba kasih tahu berdiri. Ini yang kelas berapa sudah? 5. Ayo berdiri. Kasih tahu adiknya. Apa? Siapa? Imam Tirmidzi. Imam Bukhari melakukan apa terhadap Imam Tirmidzi? Apa yang dilakukan Imam Bukhari terhadap Imam Tirmidzi? Apa tadi? Hah? Berapa hadis? Satu hadis. Ya, insyaallah. Duduk. Nah. Imam Bukhari ini termasuk orang yang sejak kecil itu memang senang mengaji, sehingga ketika masih kecil, usia 11 tahun. Siapa yang usianya 11 tahun? Coba, kamu berapa? 11 tahun? Iya. Lebih, berapa? Hah? 12 tahun ya, sama sih, mirip-mirip lah ya. Kurang lebihnya begitu. Berarti Imam Bukhari itu dulu seumuran kamu itu. Suatu hari beliau mengaji hadis, kemudian gurunya mengatakan, haddatsani fulan an Zubair, Zubair bin Awam, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Maka Imam Bukhari yang kecil tadi mengatakan, Assalamualaikum Syekh. Nah, ada apa? Kayaknya keliru itu. Abu Zubair
Zubair bin Awam, tapi Zubair al-Makki. Akhirnya kaget, Fauzi bisa tahu dia, masa benar? Karena Zubair ini Bukhari ini, Zubair al-Makki ini, dia Zubair bin Awam ini tidak pernah ketemu dengan Jabir atau Zubair siapa namanya itu tidak pernah ketemu dengan Jabir. Yang pernah ketemu itu namanya Zubair, Abu Zubair al-Makki, namanya Abu Zubair, bukan Zubair, Abu Zubair, bukan Zubair, itu salah. Maka gurunya tadi masuk ke kamar, kemudian dia ambil kitabnya, dia cek, wah, Abu Zubair, bukan Zubair, ternyata Quran Abu, wah salah saya, oh bocil betul, Masya Allah. Itu usia berapa? 11. Makanya kamu ini kalau belajar itu harus punya target. Apa? Punya target. Misalkan 3 bulan mondok, itu harusnya bisa apa kamu itu? Pak, saya itu pengen setahun ini pokoknya sudah hafal 5 juz. Nah, boleh. Saya ingin hafal 10 juz. Boleh. Insya Allah harus begitu. Kalau ngaji tidak ada targetnya itu tidak jelas itu nanti. Kalau kamu ngaji ada targetnya, sehingga nanti ada usaha untuk mencapai target. Kalau ada usaha, akhirnya ada doa. Kalau ada doa, Masya Allah, innama ta'tin nusra ala qadarin niyah. Pertolongannya Allah itu tergantung cita-cita, keinginan kita. Insya Allah. Dah, mulai. Dua-dua lagi, awas sambil jawab adzan, ya. Dua-dua, cepat mulai. Awas, saya tanya lagi, yang kelihatan main-main atau ngomong tidak jelas saya tanya.
Jangan malu-malu, kecil agak harus duduk yang tegak, lihat ke sini. Nah, jangan ngumpet-ngumpet, nggak boleh. Nah, ya, oke. Jadi untuk mendapatkan ilmu itu harus dibarengi dengan doa. Apa? Doa. Maka setiap buka kitab harus dibarengi dengan doa. Selesai menutup kitab dibarengi dengan doa. Dan itu doanya sudah diajarkan sama ustaz-ustaznya kan? Ya. Insya Allah. Kalau nggak bisa doanya ya doa. Sebagian ulama itu aneh. Setiap selesai ngaji baca doanya, doa selesai makan. Doa. Sehingga beliau ditanya, kenapa kok doanya begini Pak Yai? Kata beliau, saya itu kalau habis ngaji terasa kenyang. Masya Allah. Kalau kalian lapar. Benar-benar memang. Jadi tahapan awal itu lapar dulu. Ketika kamu lapar, kamu tahan. Terus jangan berhenti. Ngaji terus. Nanti malah kenyang. Karena Allah jadikan tubuh kita itu pintar. Insya Allah. Suatu saat akan kenyang beneran. Sebagaimana yang disampaikan baginda Nabi dalam sebuah hadis. Beliau ini jarang makan, sehingga beliau katakan, innama yut'imuni wa yasqi. Saya ini telah mendapatkan makanan dari Allah, minuman dari. Kadang-kadang orang itu kenyang tanpa makan karena memang Allah kasih kenyang. Tahu orang sakit? Orang sakit itu kan ketika dia sakit apa makan aja, kan tidak ada, betul nggak? Kalian pernah sakit toh? Apalagi di rumah sakit, apa makan terus? Ada pek-pek makan ini makan itu. Kalau seperti itu ya itu namanya bukan sakit itu. Betul nggak? Kalau ada orang sakit keras mesti dia tidak mau makan. Dan terus bagaimana Pak? Apakah orang itu lemah? Ya lemah tapi gak mati. Kenapa? Kata baginda Nabi, orang itu kalau sakit dia akan diberi makanan oleh Allah. Insya Allah. Lah orang ngaji juga begitu sebenarnya. Dia itu diberi makanan oleh Allah. Tapi kadang-kadang setan itu datang, sehingga tengah-tengah ngaji ingin makan, tengah-tengah ngaji ingin minum. Di India ada seorang alim besar, namanya Syekh Abdul Hayy Al-Laknawi. Ini termasuk ulama yang masih muda, usia 40 tahun, tidak nyampe bahkan. Itu karangan kitabnya ada ratusan. Dan kitabnya bagus-bagus, Masya Allah. Ternyata beliau ini dulu ketika masih kecil, itu ketika mutolaah kitab. Apa? Mutolaah kitab. Tengah-tengah mutolaah, beliau ini haus, sehingga minta minum ke orang tuanya. Pak, Bu, tolong air minum. Maka ketika melihat kejadian itu, bapaknya itu orang alim, beliau mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sepertinya keilmuan di keluarga kita itu sudah mau berhenti. Istrinya heran, ada apa kok begitu? Ini anak kita tengah-tengah ngaji teringat minuman. Astagfirullah. Maka akhirnya oleh ibunya tadi diambilkan air, dicampuri minyak. Bukan air, juga minyak campur
zaitun atau minyak apa? Minyak sudah dikasihkan kepada beliau. Ternyata itu diminum. Masya Allah. Oh, alhamdulillah. Bapaknya melihat kejadian itu, alhamdulillah. Ternyata dia memang haus benar. Jadi hausnya itu karena haus benar. Ada orang haus karena ya main-main, ya iseng-iseng aja haus gitu. Sehingga itu menunjukkan tidak fokus. Padahal santri itu untuk mendapatkan ilmu dia harus menggunakan ilmunya kucing. Tahu kucing? Kalau dia mau menerkam tikus itu apa? Tolah-tolah gitu. Betul? Dia akan duduk mengawasi kapan tikus itu pergi, langsung diterkam. Betul nggak? Nggak ada dia lihat kanan, lihat kiri, ada yang lewat, ada yang gawat, nggak ada dia. Betul nggak? Kamu ganggu pun dia nggak pergi, diam, fokus, tawajuh. Nah itulah yang diamalkan oleh Al-Imam Bukhari. Imam Bukhari itu diantara sebabnya kenapa beliau ini sukses, pertama karena cerdas, dan yang kedua karena memang cerdasnya itu dikasih obat, kasih minuman. Beliau itu kasih minuman-minuman yang mencerdaskan otak. Masya Allah. Makanya santri itu harus jangan sembarangan makan makanan yang tidak sehat. Di antara makanan yang tidak sehat adalah makan tepung. Nah, ini bikin kurang encer otaknya. Insya Allah harus makanan-makanan sehat sehingga betul-betul otaknya encer. Nah, kemudian yang ketiga beliau katakan, saya ini dulu semasa ngaji selalu menggunakan dua hal. Apa itu? Pertama, idmanun nazar. Pertama nahmah. Nahmah itu rakus dalam ilmu. Apa? Sifat rakus dalam mencari ilmu. Ada sebagian ulama di Yaman namanya Al-Habib Abdurrahman Al-Mashhur yang mengarang kitab buku, kitab macam-macam. Masya Allah. Beliau ini saking semangatnya, rakusnya dalam mencari ilmu, beliau katakan, saya itu kalau waktu ngaji seolah-olah saya pengen memakan ustadz saya. Ustadz saya itu pengen saya telan, saya makan. Saya ambil ilmunya sak orangnya. Wah begitu. Insya Allah begitu harusnya. Makanya kalau kamu punya semangat seperti itu, nanti sebelum ngaji itu disiapkan apa yang perlu ditanyakan. Biar ustadz saya nggak bisa jawab itu apa ya. Masya Allah. Begitu harusnya. Insya Allah. Yang ustadz jangan takut. Kalau saya kalah bagaimana? Ya belajar lagi. Insya Allah begitu. Yang kedua kata beliau, saya itu punya sifat idmanun nazar. Kalau melihat itu terus fokus begitu. Insya Allah tidak pernah berpaling. Kalau baca lihat terus, tidak pernah pindah kanan, pindah kiri, tidak pernah. Fokus. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Tolong diulang 1 menit cepat. Lanjut.
Berdua berdiri. Nah itu yang nomor itu loh. 1, 2, 3, 4. Nah 3, 4 berdiri. Siapa itu? Kamu. Nah, berdiri sama belakang teman-teman tadi. Nah coba berdua kayak dia. Apa? Nah, apa? Coba. Imam Bukhari tadi resepnya 2 hal tadi apa? Yang kamu ingat? Hah? Apa? Belakangnya? Udah berapa tahun? Setahun. Belakangnya? Berapa tahun? Kamu tuh bisa bahasa Indonesia? Orang mana? Orang Indonesia apa? Hah? Kamu orang Indonesia kan? Bukan? Hah? Orang Indonesia? Bukan? Pantas kok, tak paham. Thailand kamu? Orang mana? Thailand kok? Nah ini coba kasih tahu yang besar. Kamu kasih tahu apa? Berdiri. Siapa ini? Yang besar dah ini. Berdiri. Jangan marah lah. Malu. Kenapa malu? Nah, ya wes terserah. Oh, pakai bahasa Thailand dia. Apa itu nama? Terus yang kedua, kasih tahu lagi, mungkin pakai translate. Apa itu? Fokus melihat. Makanya lihat saya, jangan lihat yang lain ya. Paham toh? Apa? Apa tadi yang pertama? Apa? Kasih tahu apa? Apa? Satu aja, ada apa? Ada satu dua, korting buat kamu. Satu aja. Apa itu? Jangan tertawa, kamu ditertawakin nanti. Kalau kamu malu-maluin. Jangan malu. Nahbah itu apa? Rakus. Rakus. Bahasanya apa kalau rakus itu? Apa bahasa kamu kalau rakus? Makan banyak. Rakus itu apa? Kamu rakus tau? Lihat sini, kamu gak lihat. Kamu fokus kamu. Yang kedua harus fokus. Makanya mata kamu harus lihat saya. Jangan lihat temenmu ya. Lihat saya. Insya Allah. Dan duduk. Dibiasakan kalau ada orang ngomong itu dilihat. Paham? Kalau ada orang ngomong dilihat. Kalau baca buku kita Quran dilihat juga. Maka kalau kalian ingin menghafal dengan baik, sebelum menghafal harus dilihat. Jelas. Innalladzina kafaru. Mana alifnya, mana nunnya, mana lamnya, mana dalnya. Jelas. Insyaallah. Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada naro. Jelas harus. Insyaallah. Jangan bacanya salah-salah, nggak boleh. Insyaallah. Jadi orang itu harus punya sifat nahbah dan idmanun nadur. Kalau dua itu kamu perhatikan, rakus dalam ilmu, kemudian fokus ketika mencari ilmu, insya Allah
ilmu yang didapatkan itu banyak. Terus jangan lupa harus doa. Dan tidak kalah pentingnya, karena kita ini belajar ilmu agama, maka kita harus punya adab dengan ilmu, adab dengan ustadznya, adab dengan tempat mengajinya, termasuk juga adab dengan kitabnya. Nah, harus punya adab dengan ustadznya. Jangan sekali-kali suudzon dengan ustadznya. Insyaallah santri harus husnudzon dengan ustadznya. Dikatakan para ulama, barang siapa yang suudzon dengan ustadznya, maka dia sulit mendapatkan manfaat dari ustadznya. Yang kedua, adab dengan kitabnya. Maka kitab itu harus dihormati, diletakkan di tempat yang mulia, jangan dicampur-campur. Ada seorang ulama gara-gara meletakkan kitab butik, kitab kedokteran di atas kitab tafsir, maka hari itu juga ilham keilmuannya mampet, tidak datang lagi. Masya Allah, dia sedih. Ini ada apa? Saya hari ini nggak bisa nulis kitab itu. Oh, ternyata gara-gara meletakkan kitab tip di atas kitab Al-Qur'an. Nah, ini mempengaruhi juga. Maka santri jangan sampai meletakkan kitabnya sembarangan. Kitab diletakkan yang baik. Kalau perlu dicium sebelum baca Al-Qur'an, seperti Sayyidina Ikrimah. Beliau ini kalau sebelum baca Quran itu Quran dicium, kadang-kadang sampai pingsan saking memuliakan Al-Qur'an. Insyaallah. Kemudian yang nomor 3, adab dengan tempatnya. Tempat-tempat mengaji itu harus kita muliakan. Insyaallah tempat mengaji itu harus kita muliakan. Al-Imam As-Subki suatu hari datang ingin sowan kepada Imam Nawawi. Ternyata sampai sana Imam Nawawinya sudah wafat. Maka Imam Subki, Taqiyuddin As-Subki, akhirnya beliau datang ke tempat Imam Nawawi mengajar. Di situ beliau ciumi tempatnya, Masya Allah, beliau muliakan. Jadi memuliakan tempat itu penting, insya Allah, karena tempat mengaji itulah tempat kita mendapatkan ilmu. Maka kita harus memuliakan. Jangan pondok itu dirusak, gayungnya dipecah. Ini namanya tidak baik. Ini namanya zalim terhadap tempat mengaji. Kalau seperti ini nanti sulit dapat ilmu nanti, insya Allah. Yang keempat, adab terhadap apa tadi sudah? Kitab ilmu. Nah, adab kepada teman-temannya sudah. Adab kepada teman-temannya. Teman kalian belajar itulah yang akan membantu kalian. Maka dikatakan oleh Al-Imam Malik, awwalu barakatil ilmi ifadatu ba'dihi ba'do. Kalau ada temannya belum bisa mengaji, tidak paham ilmu, maka jangan pelit-pelit, jangan berat hati untuk memberikan faedah manfaat kepada teman. Insyaallah mungkin itu yang perlu kalian perhatikan dalam pertemuan kali ini. Saya mohon semuanya untuk lebih sungguh-sungguh. Insyaallah harus ada perubahan. Itu yang kamu dengar, itu tolong diamalkan. Tandanya kamu mengamalkan berarti tahun ini ngajinya semakin meningkat, hafalannya semakin banyak. Insyaallah. Untuk supaya mudah menghafal Al-Quran, saya ijazahkan kepada kalian ada namanya sholawat lihifzil Quran, sholawat untuk menghafal Al-Quran.
Ini harus dibaca setiap selesai sholat maghrib dan selepas sholat subuh, masing minimal 11 kali. Berapa? 11 kali. Lafadznya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sholatan analu bisirriha hifdzul Qur'an wal amala bihi warzuqni minhu qalban munira wa sallama tasliman katsira. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sholatan analu bisirriha hifdzul Qur'an wal amala bihi warzuqni minhu qalban munira wa sallama tasliman katsira. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sholatan analu bisirriha hifdzul Qur'an wal amala bihi warzuqni minhu qalban munira wa sallama tasliman katsira. Ya Allah, saya meminta dengan berkahnya sholawat ini, sholatan analu bisirriha, saya memperoleh dengan rahasianya sholawat ini hifdzul Qur'an, menghafal Al-Qur'an, kemudian wal amala bihi, mengamalkan isinya Al-Qur'an, karena zakatnya ilmu itu ya diamalkan. Warzuqni, dan berikanlah kepada saya qalban munira, hati yang bersinar, yang bercahaya, sehingga bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Insyaallah. Wasallama tasliman katsira. Jadi harus tahu artinya juga, dibiasakan kalau baca doa itu tahu artinya, baca wirid tahu artinya, sehingga akhirnya dapat pahala. Insyaallah ya. Saya ijazahkan kepada kalian. Ini dulu saya diberi ijazah dari guru saya. Waktu itu saya menghafal sampai juz 16-an, 17-16 gitu. Maka tidak lama atau lebih lah, 20 sudah, 20-an, 20. Saya amalkan setahun lebih dikit sudah selesai. Karena waktu itu usia saya kelas 4 SD MI. Saya kelas 3 MI, naik kelas 4. Jadi kelas 4 selesai saya sudah 4 MI. Usia 12 tahun itu sudah lancar, sudah buronan. Insyaallah harus dibaca. Itu semenjak saya baca, rasanya itu pengen ngapal Quran terus selesai sudah, masya Allah. Insyaallah. Anak kecil, saya lebih kecil dari bocil itu, Aldi itu, masya Allah. Dulu seusia dia sudah selesai. Insyaallah. Itu baru mulai. Baru mulai sungguh-sungguh kamu tilawati ya. Nah, enggak apa-apa. Mulai yang sungguh-sungguh. Insyaallah. Allahu a'lam. Semoga Allah SWT memudahkan kita semuanya. Amin ya rabbal. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah langsung sholat. Sudah masih punya wudhu semua? Allahu Akbar.